Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Disusun oleh daerah Susi Listiani, NIP 1966-0907-1990-02-2001, SMA Laboratorium Percontohan UPI. Di sini ada dua gelas. Gelas yang pertama yaitu diisi dengan air 200 ml, sedangkan di gelas B ini dimasukkan air sama 200 ml dan ditambah dengan gula pasir 1 sendok. Kemudian diaduk sehingga di larutan atau di gelas B itu larut. Sebutkan kira-kira apa saja yang terkandung di dalam gelas A dan gelas B. Ingat kembali tentang larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Nah, ternyata di kedua gelas tersebut bila dibiarkan dalam udara terbuka selama 4 hari, kemudian dilakukan pengukuran ketinggian, ternyata diperoleh data seperti berikut ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketinggian gelas A awalnya 8 cm setelah dibiarkan menjadi 6,7, sementara gelas B awalnya 8 ini menjadi 6,8. Jadi bisa disimpulkan bahwa larutan gula pada gelas B itu lebih tinggi ketinggian airnya. Kalau kita perhatikan ada seperti ini. Tadi disebutkan bahwa zat A itu hanya berisi air saja atau air itu pelarut saja, digambarkan dengan warna merah seperti ini. Sehingga penguapannya juga hanya satu jenis saja, pelarut saja. Sementara di gelas B karena ada gula berarti ada dua macam, yaitu ada pelarutnya air dan yang zat larutnya adalah gula. Sehingga gula ini akan bersaing dengan air yang akan menguap. Kemudian lihat, dan dari data bisa dilihat bahwa tadi kalau kita melihat dengan tekanannya menggunakan alat nanometer, perhatikan mana yang memiliki tekanan uap lebih tinggi. Kemudian sebutkan data-data apa saja yang bisa kita dapatkan dari gambar tersebut. Nah, kemudian hitunglah kira-kira selisihnya. Nah, kita perhatikan ya, di dalam gelas A itu ternyata di nanometer itu dia dalam 23,76, sementara di larutan glukosa tadi ini ada di 23,34. Jadi kalau dilihat lebih rendah adalah larutan. Nah, ini siapakah aku? Ternyata beliau ini adalah Maryam Francois-Raoult. Ini dia menghubungkan antara tekanan uap larutan dengan tekanan zat pelarut, kemudian diberi nama dengan hukum Raoult. Ya, banyaknya penurunan tekanan uap sama dengan hasil kali fraksi mol zat terlarut dan tekanan uap pelarut murni. Sehingga dirumuskan menjadi delta P sama dengan XB. B itu adalah terlarut kali P pelarut. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah fraksi mol A ditambah fraksi mol B itu hasilnya adalah 1. Sehingga kalau dituliskan XB itu sama dengan 1 dikurangi XA. A itu adalah pelarut, sementara B itu adalah terlarut. Ya, jadi bisa dibuat kesimpulan bahwa penurunan tekanan uap itu sama dengan penurunan tekanan uap pelarut kita kurangi dengan tekanan uap pelarut murni kita kurangi dengan tekanan uap. Ini adalah penurunan rumusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan uap larutan, ini ada soal, tekanan uap air murni pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8. Kemudian cara perhitungannya adalah P0, delta P sama dengan XB dikali P pelarut, P0 pelarut. Ya, sehingga kalau dimasukkan tinggal dikalikan hasilnya adalah seperti itu. Kemudian di soal yang kedua, sama soalnya, tapi pertanyaannya adalah tekanan uap larutan. Jadi, penurunan tekanan uap itu adalah delta P sama dengan X terlarut, kita kalikan dengan P pelarut, kita masukkan 0,042, kita kalikan 31,8, hasilnya adalah 1,3992 mmHg. Nah, kalau untuk tekanan larutan, kita pakai P larutan sama dengan P pelarut, kita kurangi dengan delta P, yaitu 31,8, kita kurangi tadi hasilnya 1,3992, hasilnya 30,4008. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus yang tadi berdasarkan substitusi yang tadi, P larutan itu sama dengan P pelarut kali X pelarut. Jadi, P pelarut itu sama dengan 1 min X ter. Jadi, XP itu 1 dikurangi 0,044, itu hasilnya 0,956. Jadi, 31,8 kita kalikan dengan P pelarut 0,956, hasilnya adalah sama dengan 30,4008. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.